Setiap orang di dunia ini pasti ingin bahagia, sehingga di dalam ia menjalani kehidupannya, ia pasti mengupayakan berbagai hal untuk bisa meraih dan merasakan kebahagiaan tersebut. Dengan cara bekerja keras atau dengan cara belajar bersungguh-sungguh agar bisa meraih kebahagiaan dengan masa depan yang baik. Dan masih banyak hal lagi yang diupayakan oleh setiap kita agar hidup kita senantiasa merasakan yang namanya bahagia. Nah, lawan kata atau kebalikan dari bahagia itu sendiri adalah perasaan sedih atau perasaan duka cita. Dan tidak ada satu orang pun yang mau ada di dalam kehidupan atau menjalani kehidupan yang dirundung kesedihan. Berbagai pencobaan, berbagai pergumulan hidup diupayakan bagaimanapun caranya agar tidak hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Namun yang namanya kehidupan tentu tidak hanya manisnya saja yang kita rasakan, pahitnya pun kita juga harus terima sebagai salah satu bagian penyempurna kehidupan ini. Pertanyaannya kemudian, adakah orang atau seseorang yang bisa tetap berbahagia sekalipun saat ini ada di dalam pergumulan atau pencobaan hidup atau ada di dalam suasana yang penuh dengan kesedihan? Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini saya masih bisa menyapa Bapak Ibu. Kiranya Bapak Ibu tetap ada dalam kondisi yang terbaik, tetap senantiasa sehat dan semangat untuk bisa memulai hari baru, hari yang indah yang Ia percayakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis 14 Mei 2020, dari Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-8, justru menyatakan bahwa ketika diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan atau pergumulan hidup, kita harus menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Ada bahagia berarti ada ungkapan syukur di dalamnya. Dengan kata lain, kita harus tetap bisa mengucap syukur sekalipun kita ada dalam kesedihan, pencobaan, atau berbagai pergumulan hidup. Masuk akalkah? Kalau kita pikirkan dengan akal manusia biasa, rasa-rasanya itu tidak masuk akal. Namun akan menjadi sangat masuk akal jika kita mengerti tujuan mengapa kita harus berbahagia, sekalipun kita ada di dalam situasi yang rasa-rasanya tidak mungkin untuk berbahagia. Mari kita lihat Bapak Ibu Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga dan yang keempat, saya akan membacakannya. Ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu berdasarkan bacaan kita, Yakobus mengatakan tujuan daripada sekalipun ada di dalam pergumulan hidup dan pencobaan, kita diharuskan untuk menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan adalah karena ayat yang ketiga menyatakan itu merupakan ujian terhadap iman kita. Yang mana ketika kita berhasil melalui ujian-ujian tersebut, maka akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang supaya kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, iman yang kita miliki itu adalah iman yang harus terus diuji. Mengapa demikian? Agar kualitas dari iman kita itu terbukti secara nyata. Artinya bahwa ketika kita mengaku iman percaya kita kepada Kristus, itu tidak hanya terucap di dalam mulut atau bibir kita saja, namun ketika kualitas itu semakin teruji dan dari hari ke hari kualitasnya semakin baik, maka iman itu tidak hanya menjadi ungkapan di mulut saja, namun juga menjadi keseluruhan dalam hidup kita. Sikap, tutur kata, tingkah laku, semuanya itu menunjukkan bahwa kita memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah tujuan daripada kita harus berbahagia atau harus tetap berbahagia sekalipun ada di tengah-tengah pencobaan. Karena pencobaan-pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita itu fungsinya tidak untuk menjatuhkan atau membuat hancur kita, namun itu justru sebagai sebuah ujian untuk membuat
kualitas iman kita semakin bertumbuh dan itu kemudian menghasilkan buah-buahnya matang sehingga kita di dalam Kristus menjadi sempurna, menjadi utuh. Dan apa yang menjadi sikap hidup Kristus itu pun ada di dalam diri kita, itu menjadi teladan dalam kehidupan kita dan semua orang mampu melihat Kristus di dalam diri dan juga di dalam kehidupan kita. Sehingga itu menjadi masuk akal mengapa Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai cobaan. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jika kita diizinkan mengalami berbagai pencobaan di dalam kita menjalani hari-hari ini, janganlah pernah berpikir bahwa Tuhan itu jahat, atau janganlah pernah berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Adalah sangat mungkin kita tetap berbahagia sekalipun ada di dalam situasi yang sulit bila kita memahami maksud dan rencana Tuhan. Kita tahu bersama maksud dan rencana Tuhan itu adalah baik adanya, maka dari itu kita tetap percaya bahwa Ia merancangkan segala kebaikan di dalam kehidupan kita. Apabila kita masih belum mampu untuk bisa berbahagia di tengah pencobaan, Yakobus pun juga telah memberikan jalan keluar. Kita lihat di ayatnya yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Hanya dengan memiliki hikmat, kita bisa mengerti setiap rancangan Tuhan. Dan apabila kita belum memiliki hikmat, mintalah hanya kepada Tuhan. Namun Yakobus katakan, jika kita sudah minta hikmat kepada Tuhan, tugas selanjutnya adalah percaya. Jangan sampai kita masih memiliki keraguan-raguan ketika kita sudah meminta kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu bahwa Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu, bagi saya, bagi semua orang yang mengasihi Dia. Untuk itu, mari kita tetap jalani hari ini dengan berbahagia, tanpa disertai ketakutan dan senantiasa percaya kepadanya. Selamat menjalani hari ini, selamat menjadi pribadi yang berbahagia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang boleh Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh tetap merasakan kebahagiaan, boleh tetap mensyukuri setiap apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, setiap apapun yang boleh Tuhan izinkan kami jalani di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.